Resiko dinikahi duda cerai hidup. Jangan baper kalau belum siap terluka. Kalau kamu perempuan yang masih bermimpi ingin dicintai habis-habisan, diusahakan tanpa perhitungan, dan dijadikan prioritas tanpa sisa, jangan nikahi duda cerai hidup. Ini bukan soal benci, ini soal realita yang sering ditutup-tutupi. Risiko pertama, dengar baik-baik, jangan berharap dicintai dengan hebat, karena cinta paling nekat, paling bodoh, paling total itu sudah dia berikan ke istri pertamanya. Kamu datang bukan di fase perjuangan, tapi di fase sisa tenaga. Dia bukan lagi laki-laki yang ingin menaklukkan dunia demi perempuan. Dia laki-laki yang ingin hidup tenang, tanpa ribut, tanpa drama, tanpa tuntutan. Dan sayangnya, perempuan yang jatuh cinta selalu datang dengan harapan, bukan dengan mode bertahan. Resiko kedua, perasaanmu akan sering dianggap lebay. Kamu cemburu, katanya kamu gak dewasa. Kamu minta diperhatikan, katanya kamu gak pengertian. Padahal yang sebenarnya terjadi sederhana. Dia sudah capek menghadapi emosi perempuan, bukan karena kamu berlebihan, tapi karena dia sudah pernah kalah di pernikahan sebelumnya. Dan perempuan seperti kamu akan selalu diminta mengerti luka yang bukan kamu penyebabnya. Risiko ketiga, ini yang paling bikin perempuan merasa bodoh. Kamu akan selalu kalah oleh bayangan istri pertama. Bukan secara terang-terangan, tapi lewat kalimat kecil yang menyakitkan. Dulu gak pernah ribut soal beginian. Dulu dia gak kayak kamu. Dulu semuanya lebih simple. Meskipun dia bilang sudah move on, kalau nama mantan istrinya masih sering disebut, itu bukan move on, itu nostalgia yang disangkal. Dan jangan bodoh dengan kalimat tenang aja, aku udah cerai sah, karena pengadilan hanya memisahkan status, bukan mematikan rasa. Risiko keempat, kamu tidak akan pernah jadi prioritas penuh. Akan selalu ada hal lain yang lebih penting. Anak mantan, keluarga mantan, trauma masa lalu, bahkan rasa takutnya sendiri. Kamu ingin diperjuangkan, dia ingin damai. Kamu ingin dibela, dia ingin cepat selesai. Kamu ingin dipeluk saat marah, dia memilih diam supaya tidak ribut. Dan disitulah kamu mulai bertanya dalam hati, aku ini istri atau cuma pengganti sepi? Risiko kelima, dan ini pahit tapi nyata. Kamu dinikahi bukan karena dia jatuh cinta, tapi karena dia takut sendirian. Banyak duda menikah lagi, bukan karena siap mencintai, tapi karena butuh seseorang untuk mengisi rumah yang kosong, menjaga anak, menjadi pendamping sosial, dan merapikan hidup yang berantakan. Dan perempuan yang menikah dengan harapan akan selalu kalah dari laki-laki yang menikah karena kebutuhan. Resiko keenam, kamu akan dituntut menjadi lebih baik dari yang dulu, tapi tidak akan pernah dianggap cukup. Kalau kamu sabar, itu dianggap kewajiban. Kalau kamu capek, itu dianggap drama. Kalau kamu marah, kamu disamakan dengan mantannya. Ironisnya, kamu diminta menyembuhkan luka yang tidak pernah kamu buat. Risiko terakhir, dengar ini baik-baik. Posisi istri pertama tidak tergantikan. Mau kamu secantik apa, sesabar apa, setulus apa, istri pertama tetap jadi perempuan yang pernah ia pilih dengan penuh keyakinan. Dia adalah awal, dan awal selalu punya tempat istimewa di ingatan manusia. Kamu adalah lanjutan, dan lanjutan seringkali diminta menyesuaikan, bukan diperjuangkan. Jadi, sebelum kamu bilang, yang penting sekarang dia sama aku, ingat satu hal, bersama tidak selalu berarti sepenuh hati. Ini bukan menjelekan duda, ini bukan menyudutkan laki-laki, ini peringatan keras untuk perempuan yang masih berpikir cinta bisa menyembuhkan segalanya. Karena menikahi duda cerai, hidup bukan soal memenangkan hati, tapi soal siap hidup dengan sisa-sisa perasaan yang tidak pernah benar-benar kosong. Kalau kamu kuat, silakan lanjut. Tapi kalau hatimu masih ingin dicintai tanpa bayangan mundur, bukan berarti kalah. Itu tanda kamu menyelamatkan diri.